Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Alhamdulillah, sama-sama kita hormati, kita muliakan segenap keluarga besar dari almarhumah Ibu Hajah Cucu Saudah dan almarhum Bapak Haji Edi Yustono, Teh Lia, Teh Fida, Kiki, Iyang beserta segenap keluarganya, anak, mantu, cucu dari almarhum dan almarhumah. Kita doakan semoga senantiasa dalam limpahan rahmat ridha Allah SWT, dipanjangkan umurnya, disehatkan badannya, dimudahkan urusannya, dikabulkan hajatnya, diberkahi kehidupannya, selalu dalam lindungan dan bimbingan Allah SWT, dan dicinta oleh Allah SWT dan Rasulnya. Amin ya rabbal alamin. Para ustadzah, bil khusus Ustadzah Budur Ba'bud, kita doakan semoga senantiasa dalam keberkahan, dalam limpahan kasih sayang dari Allah SWT dan Rasulnya insyaallah. Segenap tim hadrah Nurun Nizam dan juga ketua panitia Teh Nur serta segenap pimpinan-pimpinan pondok pesantren, pimpinan-pimpinan majelis talim yang mudah-mudahan semakin dicinta Allah SWT, selalu dalam lindungan dan bimbingan Allah SWT. Para syarifah, tokoh masyarakat, juga tentu saja semua yang hadir di majelis ini, baik ibu-ibu, kakak-kakak, adik-adik, anak-anak, yang semoga semuanya dirahmati Allah, disayang Allah, dicintai Allah, disayang Rasulullah, disyafaati Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam insyaallah. Semoga semua yang hadir dibahagiakan hidupnya, dihusnul khatimahkan kematiannya, dan dimasukkan dalam surga sebagai tempat kembalinya. Amin ya rabbal alamin. Teman-teman saudaraku sekalian, yang dilakukan hari ini oleh keluarga almarhum dan almarhumah adalah salah satu bentuk cara untuk birrul walidain, untuk berbakti kepada orang tua. Salah satu cara agar anak-anak yang telah ditinggalkan orang tuanya dapat terus mengalirkan pahala, dapat terus mengalirkan keberkahan kepada orang tua yang telah meninggal di dalam alam kuburnya. Bu, kita juga berharap semoga sebagaimana hari ini kita menghadiri peringatan kematian seseorang, suatu saat nanti ketika kita yang sudah meninggal dunia, semoga ada orang-orang yang berkenan mengirimkan hadiah-hadiah untuk kita. Kita masih hidup aja dikirim hadiah sama anak kita seneng. Betul? Ibu sekalian, jangan salah. Orang tua itu
Dikasih hadiah sama orang-orang lain, ya seneng juga. Tapi dikasih hadiah sama anak, senengnya luar biasa. Yang pada jadi ibu, apa yang saya sampaikan benar? Benar? Dikasih hadiah sama yang tersayang tuh rasanya beda. Jika itu sesuatu hal yang kecil aja, begitu berarti. Apalagi jika itu adalah sesuatu yang besar. Di dunia aja senang dikasih hadiah. Apalagi di akhirat. Kenapa gitu Ustazah? Kenapa di akhirat di dalam kubur lebih senang lagi ketika dikasih hadiah? Karena satu, kita tuh kalau udah masuk di dalam alam kubur suka jarang ada yang ingat. Betul? Kita di atas muka bumi ini orang lupa sama kita, pas lihat inget. Lah kalau kita udah masuk kuburan, siapa yang lihat kita? Betapa mudahnya orang melupakan kita ketika kita sudah masuk dalam alam kubur kita. Karenanya ketika ada seseorang yang memutuskan untuk memberikan hadiah, di saat kita sudah masuk dalam alam kubur kita, hadiah tersebut menjadi berarti. Itu satu sebab. Kemudian sebab yang lainnya adalah bahwa Nabi Muhammad SAW mengatakan, Innal mauta kal gharqa. Orang kalau udah meninggal dunia tuh Bu, banyak diantaranya. Nih yang udah pada meninggal, bapakmu, saudaramu, mungkin suamimu, mungkin anakmu, mungkin kakak adekmu, mungkin orang-orang yang kamu sayangi, sahabatmu, temenmu. Orang kalau sudah meninggal dunia, kata Nabi Muhammad, banyak diantara mereka kal gharqa, kayak orang lagi tenggelam. Orang lagi tenggelam di sungai. Ibu-ibu saudaraku sekalian, perlu uluran tangan untuk menyelamatkannya. Maka setiap bacaan, setiap hadiah, setiap istighfar, setiap sedekah yang diniatkan seorang anak ataupun siapapun dihadiahkan kepada orang yang sudah meninggal dunia tersebut, seperti uluran tangan menyelamatkan orang tersebut dari keadaan tenggelamnya. Kamu gak tahu saat kamu meninggal dunia, akankah kuburmu menjadi kebun-kebun surga ataukah justru sebaliknya menjadi lubang-lubang neraka, disebabkan karena perbuatan-perbuatan dosa yang kamu lakukan waktu di dunia. Kita enggak pernah tahu seperti apa kubur kita. Namun tentu saja jika sampai sesuatu yang buruk terjadi kepada kita dalam kuburan, kita berharap ada uluran tangan yang menyelamatkan kita. Dan itu yang paling diharapkan adalah dari anak-anak kita. Makanya beruntung yang pada punya anak. Sayangin anaknya yang benar. Sayangin anaknya yang benar. Itu Bu, investasi jangka panjang. Bukan untuk di masa tuamu, bukan. Kalau itu rezeki Allah udah atur. Kamu jangan ngarep nih saya urusin anak saya sekarang biar di masa tua anak saya ngurusin saya. Jangan. Kenapa gitu? Karena masalah urus mengurusi biarkan jadi urusan Allah. Rabb, Tuhan kita,
Qul a'udzu birabbin nas. Katakanlah aku berlindung, aku bergantung, aku memohon perlindungan birabbin nas, dengan sang pengurus manusia, dengan yang memelihara manusia. Ibu-ibu sekalian, seberapa banyak orang bisa ngurusin orang? Nggak banyak, Bu, nggak banyak. Sebab yang ngurus sesungguhnya itu adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi yang bisa kamu pikirkan tentang anakmu, jika kamu mau berkata bahwa mereka adalah investasimu, ibu-ibu saudaraku sekalian, kamu tanamkan kebaikan dalam diri anak-anakmu, hingga anak-anakmu menjadi anak-anak yang soleh-solehah. Ketika kamu masuk ke dalam alam kuburmu, mereka kelak dapat mengalirkan pahala-pahala kebaikan bagimu. Investasi akhirat, investasi kuburan, tabungan bagimu teman-teman, tabungan. Kamu nabung nih sekarang waktu di dunia terhadap anak-anakmu, nanti mereka yang akan memberikan hadiah-hadiah padamu, mengembalikan tabunganmu begitu kamu masuk ke dalam alam kuburmu. Insya Allah. Ibu-ibu saudariku sekalian yang saya muliakan, tapi masalahnya enggak semua anak soleh, enggak semua anak solehah. Gimana nih Ustazah? Ya kita usaha, kita tabung kebaikan-kebaikan bagi anak kita. Terlanjur Ustazah, anak saya udah terlanjur enggak jadi anak yang bagus, enggak jadi anak yang benar, enggak ada keterlanjuran. Selagi nafas masih di kandung badan, selagi nyawa masih belum sampai di tenggorokan, kamu masih punya kesempatan sebagai orang tua untuk memohon kepada Allah Subhanahu wa ta'ala hidayah bagi anak-anakmu. Sering saya sampaikan dan akan saya sampaikan di sini juga kepada para orang tua, dengarkan saya. Jangan pernah menyerah kepada anak-anakmu. Jangan pernah nyerah sama anakmu. Jangan. Udah terlanjur dah, anak saya udah jadi anak yang gak bener ya, udah mau diapain lagi, udah dah. Saya keluarkan aja dah dari kartu keluarga. Nggak gitu. Dia anak yang nggak benar Ustazah, saya keluarkan dia dari hak waris. Enggak, Bu. Jangan pernah menyerah terhadap anakmu seperti apapun keadaan anakmu. Selagi hayat masih di kandung badan, selagi kamu masih hidup, langitkan doa-doamu, minta pada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kesempatan masih terbuka. Tapi anak saya udah dewasa Ustazah. Bu, apa yang gak ngaruh dari doa? Bahkan Nabi Muhammad mengatakan, la yaruddul qada illa doa. Tidak ada yang bisa menghalangkan takdir yang sudah tercatat selain doa. Sesuatu yang sudah ditakdirkan Allah saja, itu bisa diubah dengan doa. Kamu kan gak tahu takdir anakmu semacam apa, maka teruslah berdoa. Jangan pernah menyerah. Kalau kamu sebagai ibunya yang nyerah, lantas siapa
akan tetap bersama dengan anakmu. Kalau kamu sebagai orang tuanya nyerah, terus anakmu gimana? Siapa untuknya? Siapa untuknya? Maka jangan pernah nyerah. Insya Ustazah, kan kita hisab masing-masing, balasan masing-masing. Siapa bilang? Betul. La taziru waziratan wizra ukhra. Tidak ada seseorang menanggung dosa orang lain. Betul. Enggak anak, enggak orang tua. Anak tidak menanggung dosa orang tuanya, orang tua tidak menanggung dosa anaknya. Tapi dalam banyak urusan orang tua sama anak, Allah jadikan sangat berkait satu sama lain. Dengarkan cerita saya. Nabi Musa satu hari berdoa, Allahumma arini adlak fid dunya. Ya Allah, saya kepengen dikasih lihat keadilanmu di dunia. Saya pengen dong ya Allah, perlihatkan kepada saya bagaimana keadilanmu di dunia ini. Allah bilang, baik Musa, datanglah ke pantai. Sebutkan sama Allah nama pantainya. Duduklah di atas sebongkah batunya pada hari sekian, tanggal sekian, jam sekian. Datanglah Nabi Musa di waktu yang telah dijanjikan. Nabi Musa nungguin, ngeliatin pantai di tempat yang tidak terlihat orang. Kayak sembunyi di balik batu gitu. Beliau kemudian ngeliat ke arah pantai. Allah mau memperlihatkan keadilannya. Dengerin Bu, jangan tidur. Diceritain malah ngantuk. Iya, kenapa ya Ustazah? Kayak kalau dengerin suara Ustazah udah mulai cerita tuh kayak mata berat banget. Ini pada ketawa kenapa nih? Berasa? Apa nggak usah cerita aja saya? Saudaraku sekalian, Nabi Musa mau dipertontonkan oleh Allah bagaimana keadilan Allah. Beliau pun melihat dari celah batu di mana beliau mau dipertontonkan keadilan Allah ini. Nggak lama datang seorang laki-laki mengendarai kuda. Laki-laki tersebut itu melihat pantai, laut yang jernih. Dia pun kemudian turun, membuka pakaiannya, kemudian berenang. Habis selesai berenang, dia pakai lagi bajunya, kemudian dia pun naik ke atas kudanya tanpa tahu bahwasanya uang yang dia punya jatuh di situ. Kalau kita kayak dompet lah, itu kayak tempat uang gitu. Dia pun jalan. Selepas itu ada seorang pemuda lain
jalan di jalanan tersebut, ngelihat ada kantong uang tergeletak begitu saja di situ. Dia buka kantong tersebut, isinya uang dinar, uang emas. Jumlahnya sangat banyak. Mungkin kalau di kita berapa puluh juta gitu, tahu, bahkan ratus juta, puluh juta lah, semacam itu. Dia lihat matanya berbinar, kemudian dia ambil tuh uang, dibawa sama dia. Kayak yang rezeki orang soleh nih. Kayak ibu-ibu kalau nemu duit, pas bangun dari majelis ada duit 50 ribuan. Bukannya dia tanya, ini uangnya siapa nih? Malah ditutupin sama dia pakai kakinya. Ada yang begitu? Mana orangnya? Haram itu ya. Bukan uangmu, balikin sama yang punya, umumin. Ustazah nggak ada yang ngaku nih Ustazah, kasih ke panitia. Terus jadi buat panitia dong Ustazah? Ya enggak juga. Umumkan sama panitia, kalau ternyata nggak ada juga yang punya, disedekahkan. Nanti pahalanya buat yang punya uang tersebut. Teman-teman sekalian saya muliakan, kembali kepada cerita tadi. Jadi dibuka tuh, ternyata uang isinya, senyumnya lebar, terus di jalan deh tuh. Lanjutkan perjalanannya. Tak seberapa lama dari itu, ada laki-laki tua. Dia kemudian berjalan terseok-seok ke arah pantai tersebut. Dia kemudian membuka bajunya, berenang. Habis itu dia naik lagi ke situ dengan badan yang sudah lebih segar. Ketika tiba-tiba datang laki-laki pemuda yang pertama dengan kudanya. Dia kemudian kayak semacam berbicara ina itu segala macam dengan kakek-kakek tadi ini. Kakek-kakek itu sepertinya bilang, enggak gitu kan. Saya nggak tahu apa-apa. Saya nggak tahu kantong kamu itu di mana. Uang apa yang kamu maksud? Saya nggak lihat. Tiba-tiba pemuda tersebut itu menghunuskan pedangnya dan kemudian membunuh kakek-kakek tersebut. Dia kemudian membersihkan pedangnya, masukin lagi, membiarkan kakek-kakek tersebut itu mayatnya tergeletak di situ. Dia naik lagi ke atas kudanya dan kemudian berangkat pergi. Nabi Musa lihatnya kaget. Gimana tuh tadi? Allah kemudian bertanya padanya, ya Musa, ra'aita adli fid dunya? Wahai Musa, gimana? Sudahkah kamu lihat keadilanku di dunia? Ya Allah, saya nggak ngerti. Yang saya minta adalah keadilanmu. Tapi ternyata yang saya dapati dalam pandangan saya yang tidak mengerti ini, dalam pandangan saya yang bodoh ini, semacam kezaliman. Bagaimana yang tidak mengambil uang tersebut malah terbunuh, dan bagaimana yang ngambil uangnya malah jalan dalam keadaan selamat. Ya Musa, laki-laki pertama yang duitnya hilang tadi itu, yang duitnya tertinggal tadi itu, adalah anak seorang laki-laki zalim yang dulu pernah merampok, mengambil uang dari bapak anak muda yang kemudian
lewat kedua tadi. Ngerti gak nih? Ulang katanya. Wahai Musa dan laki-laki tua. Ustazah ulang, nggak mau saya. Salah siapa nggak dengerin? Dan laki-laki ketiga, laki-laki tua yang dibunuh oleh pemuda itu dulunya pernah membunuh bapak yang pernah ngambil duitnya anak muda tadi yang kedua. Demikianlah keadilanku di atas muka bumi, wahai Musa. Jadi Bu, duit yang sekarang hilang emang bukan duitnya dia. Ya Bu ya, memang mungkin duitnya dia, tapi dulunya bapaknya itu pernah nyuri duit. Dari siapa? Dari bapaknya anak yang kemudian dapetin tuh duit. Ibu-ibu. Tapi si bapak yang mencuri itu, ya Bu ya, meninggalnya dalam keadaan dibunuh. Sama siapa? Sama bapak tua yang kemudian dibunuh sama anaknya itu. Jelas? Kita kan kalau ngelihat kayak begituan kan kayak nggak adil, tapi sebenarnya ainul adl itu adalah keadilan yang sesungguhnya. Apa yang dilakukan bapak dibalas ke anaknya, apa yang dilakukan seorang ibu dibalas ke anaknya, apa yang dilakukan anak dibalas kepada orang tuanya. Demikian cara Allah Subhanahu wa taala memutar-mutarkan dunia ini. Tilkal ayyam nudawiluha bainan nas. Kata Allah Subhanahu wa taala, hari-hari kalian hidup di atas muka bumi adalah waktu yang Allah Subhanahu wa taala putar-putarkan. Sesaat di atas, sesaat di bawah. Sesaat kamu menghina orang lain, satu hari kamu akan dihina orang lain. Saat kamu mengambil hak orang lain, di waktu yang lain hak kamu yang akan diambil. Terus begitu. Dan seringkali balasan keburukanmu datang tak hanya padamu, melainkan sampai kepada anak-anakmu. Saya ulangi. Seringkali balasan keburukanmu datang tak hanya padamu, melainkan juga sampai kepada anak-anakmu. Saya kasih tahu. Dengerin dengan benar. Jangan sampai kamu jadi perempuan yang menggoda suami orang. Kamu mau rumah tanggamu atau rumah tangga anakmu diperlakukan demikian? Jangan. Kamu kalau begitu caranya, kamu tidak hanya sedang menghancurkan dirimu, tapi kamu sedang menghancurkan rumah tangga anak-anakmu. Bu, dengar. Kamu jangan cuman berpikir sesuatu buat diri kamu sendiri aja. Jangan.
yang kamu lakukan berbuntut panjang kepada rumah tangga anakmu, kepada cucumu, kepada keadaan-keadaan mereka. Dan Bu, kenapa Allah jadikan seperti itu? Karena seringkali membayangkan diri dibalas dengan keburukan tidak semenyakitkan ketika kamu melihat anak kamu yang dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala dengan keburukan yang kamu lakukan. Betul? Betul? Bu, bukankah seringkali kamu lebih sakit melihat anakmu sakit dibandingkan dengan saat dirimu sendiri sakit? Hati-hati. Hati-hati. Hari-hari puter-puter ma Allah Subhanahu wa taala. Jangan berbuat zalim. Nanti kamu akan dizalimi atau anakmu yang akan dizalimi. Jangan. Jangan. Jangan mudah nyakiti hati orang. Nanti anakmu akan jadi anak yang banyak disakiti oleh orang. Yuk belajar. Buat jalani hidup dengan cara yang benar. Hari-hari yang kita lakukan ini di atas muka bumi ini kita jalani. Ini kayak kita nabung aja. Pastikan kamu menabung kebaikan. Jangan pernah berpikir untuk menabung dosa-dosa, menabung kesalahan-kesalahan, menabung keburukan-keburukan, sebab balasan itu nyata bagimu dan juga bagi anakmu. Dunia sebelum kelak Allah balas di akhirat nanti. Itu sebabnya Sayyidina Ali sampai bilang kadatid dunya takunu darul jaza qabla al-akhirah. Dunia seringkali sudah merupakan tempat pembalasan sebelum akhirat. Bu, saya dalam hidup banyak menjumpai keberuntungan-keberuntungan dalam diri saya. Dalam hidup saya banyak berjumpa dengan keberuntungan, kebaikan, anugerah, hadiah dari Allah Subhanahu wa taala dengan berbagai macam halnya. Saya sering kali berpikir bahwa bisa jadi segala keberuntungan, segala kebaikan yang saya terima di atas muka bumi ini adalah balasan Allah terhadap orang tua saya yang telah menjalani kehidupan dengan cara yang sangat baik. Umi saya sangat salehah. Bisa jadi anaknya ini mendapatkan banyak keberuntungan dari kesolehan uminya. Maka jadikanlah anak-anakmu seperti itu. Jadikan anak-anakmu anak-anak yang beruntung karena kebaikan yang telah kamu lakukan sebagai ibunya. Jangan sampai sebaliknya. Anakmu menjadi anak yang jelek nasibnya, jelek rumah tangganya, jelek keadaannya karena tingkah laku dirimu sebagai ibunya. Jangan biarkan anakmu menyesal karena memiliki dirimu sebagai ibunya. Sekarang saya akan bahas sekurangnya 3 hal yang harus kamu lakukan untuk memastikan anakmu menjadi anak yang soleh, yang dapat bawa kebaikan bagi diri mereka dan juga
anakmu dibalas dengan keberuntungan-keberuntungan dari Allah Subhanahu wa taala. Kamu kalau pengen punya anak nasibnya bagus, beruntung, hidupnya berkah, hidupnya seneng, nih kerjain 3 hal. 3 hal aja, biar kamu gampang inget-ingetnya. Aku banyak-banyak suka tadi diceritain aja nggak nyambung. Saya mau tambahin tadi tuh ya. Umi saya itu, ini karena ada haulnya uminya Kiki, Iyang, dan Teh Lia nih. Saya jadi inget umi saya. Umi saya itu waktu meninggal dunia, ada banyak orang-orang yang menyaksikan kebaikan beliau. Salah satu dari yang kayak mengguncang hati saya gitu, ada pembantu rumah tangga kami, kerja lama sama Umi. Dari sejak saya bayi kayaknya memang udah dia gitu yang jadi ART di rumah kami. Sampai saya sekolah SD, sampai saya mondok itu dia tuh kayak puluh tahun lah gitu kerja di rumah kami. Dia datang tuh Umi saya meninggal. Terus dia bilang begini nih, ya Allah nak, Umi kamu ini saya tinggal bersama dengan dia lebih dari 10 tahun. Kamu tahu, sampai dengan saya berhenti, saya tidak pernah mendengarnya berbicara sesuatu yang buruk pada saya. Gak pernah ngomong gak enak sama saya. Masya Allah. Abah saya, dia bilang Umi kamu nih gak pernah ngomong gak enak sama Abah. Ucapan dari orang yang bersama dengan beliau bertahun. Beliau sangat pandai menjaga hidupnya. Makanya seperti yang tadi saya sampaikan, anak-anaknya insya Allah selalu berjumpa dengan keberuntungan-keberuntungan. Ibunya soleha. Tahukah kamu, setiap ucapan-ucapan buruk yang kamu sampaikan pada orang lain, apalagi sampai marah-marah, nyebut-nyebut nama binatang, ngata-ngatain orang, caci maki, dan seterusnya, itu kamu kayak lagi nabung. Itu kayak kamu lagi ngelemparin batu balik pada diri kamu sendiri. Nih kayak kamu lagi ngelempar batu ke atas. Balik. Pasti turun. Turunnya kepada dirimu dan turun kepada anak-anakmu. Hati-hati. Yang pinter jagain kehidupan. Insya yuk, apa aja nih biar anak-anak kita jadi anak-anak yang beruntung, keluarga kita jadi keluarga yang selalu mendapatkan kebaikan-kebaikan dari Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama, teman-teman saya sekalian, jadilah orang tua yang takwa. Kamu hiduplah dengan penuh takwa. Apa itu takwa? Taat sama perintah Allah, jauh dari dosa-dosa. Seperti yang tadi saya ulangi, yang tadi saya sampaikan. Jangan tertarik sama dosa, apapun itu bentuknya. Mau pacaran, dosa apa bukan dosa? Jangan. Ini buat adik-adik nih yang belum menikah. Dek, jangan pacaran. Itu
laknatnya, keburukannya bisa jatuh kepada dirimu dan kepada anakmu nantinya. Jangan. Nggak apa-apa kok. Nggak punya pacar tuh nggak apa-apa. Kayak kelihatannya kayak nggak laku gitu, sedang enggak. Nggak apa-apa nggak laku dengan yang haram, agar kamu dipersiapkan untuk menjadi seorang perempuan yang dipinang dan menikah dengan pasangan yang halal. Saudaraku sekalian yang saya muliakan, jangan berpikir untuk melakukan hal yang haram. Nggak usah, nggak apa-apa kok dek. Kamu lihat teman-teman kamu kayak ada yang nyayangin, punya pasangan, punya pacar. Pas hari 14 Februari banyak yang ngasih hadiah coklat. Nggak apa-apa urusan coklat doang tuh di Indomaret banyak. Nggak usah sampai segitunya. Adik-adikku sekalian, sayangi dirimu. Kamu nggak punya pacar, nggak apa-apa. Yang penting kamu punya Allah, Sang Pemberi segalanya bagimu. Nggak apa-apa. Nggak punya pacar, nggak apa-apa. Kamu punya ridhonya Allah. Nggak punya pacar, nggak apa-apa. Kamu punya Nabi Muhammad yang menyayangi kamu dengan tulus. Nggak apa-apa. Jangan tertarik sama dosa. Para ibu, jangan tertarik sama dosa. Dosa ambil pinjol. Kamu pikir nggak dosa? Dosa itu. Dosa riba. Dosanya riba luar biasa besarnya, Bu. Sampai Allah Subhanahu wa taala bilang fa illam tantahu fa'dzanu biharbin minallahi wa rasulih. Kalau kamu nggak berhenti juga dari hutang berbunga, kamu sedang ngajak perang dengan Allah dan Rasulnya. Kamu diperangi sama Allah. Maka ibu-ibu sekalian, orang ngambil hutang pinjol, nggak bisa bayar, akhirnya kemudian tertarik buat judol. Dia kemudian judi online. Dia berharap dia dapat duit banyak. Mana ada ceritanya orang bisa dapat jadi kaya, duit banyak dari yang begituan seperti itu. Akhirnya jadi duit haram. Akhirnya kemudian habis rumah, habis harta, habis semuanya. Hanya karena urusan bunga yang semacam ini. Dia pikir, iya nih nasib nih jelek banget. Allah lagi ngasih ujian buat saya. Itu bukan ujian. Itu adalah hukuman dari Allah Subhanahu wa taala. Karena kamu mengerjakan sesuatu yang haram berupa riba, Allah kemudian memerangi dirimu tersebut. Itu baru hukuman dunia tuh. Belum hukuman akhirat. Itu baru hukuman yang datang kepada dirimu. Belum lagi hukuman yang nanti jatuh kepada anak-anakmu. Kesian. Udah gak usah ambil pinjol. Gak usah ngambil hutang riba. Setuju? Setuju? Bu, gak apa-apa kok gak beli panci baru. Gak apa-apa gak ganti horden. Gak apa-apa. Cuci aja. Benerin aja. Gak apa-apa gak punya HP yang paling baru. Gak punya tas kayak yang dipunyain temen kamu. Gak apa-apa. Gak apa-apa. Jangan hanya karena urusan harta dunia yang tidak seberapa,
membuatmu kemudian tertarik mengerjakan dosa-dosa. Kalau kamu punya, silahkan, gak apa-apa. Tapi kalau kamu gak punya, jangan maksa. Nih yang sering jadi penyakit nih, terutama kaum perempuan. Jadi penyakit nih. Ayo ibu-ibu sekalian, kalau kamu ada uangnya sih mau beli ini, mau beli itu ya gak apa-apa. Tapi kalau kamu gak punya, jangan maksa. Maksa kepengen kayak teman kamu, kepengen kayak tetangga kamu, kepengen kayak saudara kamu. Akhirnya yang haram-haram diterjang. Akhirnya kemudian maksa-maksa nuntut suami. Berharap dari keluarga, berharap dari orang lain, kamu sendiri yang haram-haram kemudian jadi kamu terjang. Jangan ya Bu ya. Jangan ya Dek ya. Hiduplah dengan takwa. Hiduplah dengan takwa. Hiduplah dengan takwa. Yang haram ditinggalin, yang haram ditinggalin. Hidup dengan cara yang benar. Udah gak usah lagi nambah-nambahin dosa. Dosa kita udah banyak. Jangan ditambah-tambah lagi. Insya jaga lisan, jaga pandangan, jaga diri. Jangan mau dikuasai hawa nafsu. Jangan mau dikuasai emosi. Bu, jaga diri kalau lagi marah. Tahan. Pikirin, kalau anak saya diomel-omelin orang, enak apa gak enak? Kamu marah-marahin suami, kamu punya anak laki-laki, gimana perasaanmu kalau anak laki-lakimu nanti diomelin mulu sama bininya? Ayo. Suka gak mikir nih ibu-ibu nih. Marah-marah aja gak pakai mikir lagi. Ya Allah, ya Allah. Mudah-mudahan Allah selamatkan kita semua. Amin. Amin ya Rabbal. Perlakukan orang tuamu dengan baik. Yang bakti jadi anak, nanti anak-anakmu akan berbakti padamu. Salah satu cara hidup takwa. Yang baik mas semua orang. Terutama sama orang tua kita. Sama orang tua kita yang baik. Kalau kamu kepengen anakmu baik sama kamu, dan anakmu nanti diperlakukan dengan baik pula. Yang benar cara jalanin hidup. Jangan tinggal sholat. Bu, jangan tinggal sholat. Sholatmu dijagain yang benar. Sebab kalau kamu jagain sholat, Allah akan menjagamu. Kalau kamu dijaga sama Allah, Allah subhanahu wa ta'ala akan menjaga untukmu anak-anakmu. Kamu jaga Allah, Allah menjagamu. Dan bagian dari penjagaan Allah adalah Allah akan menjaga anak-anakmu. Kamu gak takut anakmu dijahatin orang? Takut bukan? Kamu gak takut anakmu dapat nasib yang buruk? Takut bukan? Kalau begitu deketi sang pemilik nasib. Jangan pernah tinggalkan Allah untuk apapun dan untuk siapapun. Sholatmu jagain.
Sholatmu jagai. Jangan ditinggalin sholatnya, jangan. Kamu ninggalin sholat, kamu ditinggal sama Allah. Kalau kamu ditinggal sama Allah, seringkali Allah pun akan meninggalkan anak-anakmu karenamu. Jangan tinggal sholat. Jalani hidup dengan cara yang baik. Jalani hidup dengan cara yang benar. Ibu-ibu sekaligus sekalian yang saya muliakan, belajar buat rapi nutup aurat. Sampai tua kamu masih kayak gitu juga, auratnya kemana-mana. Pikirin, kamu tentu gak mau juga kalau naudzubillah anakmu dilecehkan orang. Kamu gak mau juga anakmu melecehkan orang. Kalau kayak begitu, maka pandai-pandailah menjaga kehormatan dirimu itu. Tutup auratnya yang benar. Jaga diri yang benar. Nanti kamu akan lihat, kamu akan dijaga Allah, anak-anakmu akan dijaga Allah. Pesan Nabi Muhammad kepada Sayyidina Anas ibn Malik alaihi ridwanullah, sahabat kecil, semacam anak angkat, khadim Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang khidmah sama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dari usia 10 tahun sampai saat Nabi Muhammad wafat di usia 20 tahun. Anas masih khidmah di rumah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi pesan padanya, ya ghulam, ihfadillah yahfadka. Ya ghulam, ihfadillah tajidhu tujahak. Wahai pemuda, kata Nabi, anakku, ihfadillah, jaga Allah dalam hidupmu, yahfadka, Allah akan menjagamu. Kamu jaga perintah-perintah Allah, Allah akan selalu menjagamu, nak. Ihfadillah tajidhu tujahak, jaga Allah dalam kehidupanmu, kamu akan mendapati Allah selalu menolongmu, selalu membersamai hidupmu. Jaga Allah, Allah akan menjagamu. Jaga Allah, maka anak-anakmu akan terjaga karenamu. Mudah-mudahan dapat diamalkan. Bu, hiduplah dengan takwa, jangan pelit-pelit buat sedekah. Jangan pelit-pelit buat sedekah. Enggak kemana-mana kok itu. Kayak yang tadi tuh, dia nyuri hartanya orang, anaknya kemudian dibalikin tuh duit ke anaknya. Cara Allah subhanahu wa ta'ala mengembalikan. Saudariku sekalian yang saya muliakan, maka kalau kamu berani sama yang haram, Allah pun akan mengambil balik harta tersebut, dan terkadang Allah mengembalikannya, mengambilnya balik dari anak-anakmu. Maka dari itu, kamu kalau lihat orang berani-berani korupsi, orang bilangnya dia nggak bakalan miskin 7 turunan. Liatin aja. Liatin aja. Saudaraku sekalian yang saya muliakan, akan dimiskinkan oleh Allah Subhanahu wa taala anaknya, kalau nggak anaknya cucunya. Ustazah, enggak ustazah, anaknya kaya, cucunya juga tetap kaya.
Walaupun tuh dari uang korupsi. Saudaraku sekalian saya muliakan, Allah akan jadikan hati anaknya miskin, nggak akan pernah merasa cukup. Atau Allah akan cabut keberkahan dari anak-anaknya, sehingga anak cucunya nanti akan menjadi orang-orang yang jauh dari kehidupan yang bahagia. Cara Allah subhanahu wa ta'ala. Kamu kalau kepengen anakmu hidupnya menyenangkan, berkah, bahagia, rezekinya lapang, yang banyak sedekah. Nanti Allah balikin sedekah kamu. Buat kamu sebagai balasannya. Halo? Buat kamu sebagai balasannya, dan kamu akan lihat anak-anakmu dibalas sama Allah Subhanahu wa taala dengan balasan berlipat-lipat ganda. Kamu rajin sedekah, nanti kamu akan lihat anakmu digampangin aja urusannya. Kamu akan lihat anak-anakmu nggak gimana dibantuin orang terus-terusan. Kenapa bisa begitu? Karena orang tuanya suka menolong orang lain, Allah akan jadikan anak-anaknya selalu ditolong sama orang lain. Hiduplah dengan takwa. Insya kita niat nih. Dah ngerti dah sekarang. Saya akan pinter jaga diri, saya akan belajar buat menjauhi dosa. Sebab saya tahu ternyata yang dapat akibat buruk dari dosa-dosa yang saya perbuat tak hanya kepada saya, melainkan akan jatuh juga kepada anak. Dan semua kebaikan yang kita lakukan tak hanya akan dibalas Allah kepada diri kita, melainkan akan panjang sampai kepada anak-anak kita. Maka nomor satu yang harus kamu lakukan adalah hiduplah dengan takwa. Sisa berapa? Yang kedua, nih, nggak kalah pentingnya. Kamu pengen anakmu punya nasib yang bagus. Anakmu jadi anak yang soleh-solehah. Selain kamunya jalani hidup yang takwa, kerjakan perintah Allah, jauhi dosa, hiduplah dengan taat, jauhi maksiat. Yang nomor 2-nya adalah cintailah orang-orang soleh, terutamanya cintailah para ulama. Bu, Kiai Haji Maimun Zubair guru saya, beliau mengatakan, kalau kamu kepengen anak-anakmu jadi anak-anak yang soleh-solehah, buka rumahmu buat majelis taklim kalau kamu memungkinkan untuk itu, atau sekurangnya ikutlah dalam jalan dakwahnya para ulama. Ini pesan beliau nih. Kamu kepengen anakmu jadi anak yang soleh-solehah, kata beliau, yang benar sama para ulama, cintai mereka. Saya pernah dengar, kalau tidak salah, ini adalah ayahandanya Imam Asy-Syafi'i. Ibu saya sekalian, kabarnya beliau bukan ulama, Allahu a'lam. Tapi salah satu dari kisah yang pernah saya dengar, kabarnya ayahanda beliau bukan ulama, melainkan khadim lil ulama. Khadimnya ulama. Ayahandanya Imam Syafi'i itu kabarnya selalu mengiringi langkah gurunya. Bahkan kalau di majelis, seringkali beliau itu adanya di belakang, nuang-nuangin kopi. Buat jamaah yang hadir itu biasanya majelis-majelis rauhahnya para ulama di negeri-negeri
Arab sana itu tuh bahkan di pondok-pondok pesantren tuh habis selesai majelis tuh suka dibagiin kopi gitu. Nah kalau di majelis-majelis saya nggak kayak gitu. Ya, kenapa gitu? Mak-mak pada suka nggak pulang-pulang. Majelisnya nggak bubar-bubar. Saya takut dah dimarahin sama suami-suaminya. Ustazah, istri saya kalau hadir majelisnya ustazah berangkat dari malam. Ya udahlah ya, berangkat dari malamnya udahlah, oke lah, nggak apa-apa lah. Jangan sampai juga pulangnya malam. Ini pesan saya juga nih, mumpung lagi pas nih. Saya mau sampaikan sama ibu-ibu nih, kau udah selesai majelis pulang bu. Biar saya nggak tambah dimarahin sama suaminya. Langsung pulang, jangan kelayapan. Gitu ya bu ya. Teman-teman seiku sekalian yang saya muliakan, beliau kemudian nyuguhin kopinya tuh. Itu yang rupanya menjadikan beliau kemudian menjadi orang soleh. Beliau tidak menjadi ulama tentu saja seperti yang tadi saya sampaikan, tapi anaknya Allah Subhanahu wa taala jadikan menjadi ulama yang luar biasa besarnya, Imam Asy-Syafi'i alaihi ridwanullah. Ada banyak di antara para ulama-ulama besar yang kita tahu, ayahnya seringkali bukan ulama. Walaupun banyak juga ulama yang melahirkan ulama, akan tetapi ibu-ibu sekalian, banyak juga orang-orang yang bukan ulama tapi orang tuanya pecinta ulama. Kalau ibu boleh belajar dari saya, kayak gitu juga. Ayah saya bukan ulama, ibu saya bukan ulama. Abah saya nggak pernah belajar di pondok pesantren, umi saya juga nggak. Umi saya nggak. Umi saya wanita sederhana yang takwa, yang salehah. Abah saya juga begitu. Lelaki sederhana yang bertakwa pada Allah Subhanahu wa taala. Saudara sekalian, abah saya itu dulu, abah saya pernah cerita, enggak dulu sih, berapa tahun lalu abah saya cerita. Saya udah jadi ustazah. Abah saya bilang, abah dulu inget nak, di kampung kami nih, kampung kita nih belum ada yang punya mobil, abah udah punya mobil. Mobil abah itu suka di kayak semacam kayak disewa gitu sama orang-orang untuk urusan-urusan mereka gitu. Tapi abah nggak pernah mau nyewain, minjemin aja. Terutama kalau misalnya ada kayak DKM masjid mana gitu, datang tempat abah terus bilang ada Syekh Fulan, ada Kiai Fulan, ada Habib Fulan mau datang buat dakwah, buat majelis, buat mengisi ceramah. Kami nggak ada mobil, gimana Pak Haji kalau mobilnya kami pinjam? Kira-kira bisa apa enggak? Abah saya bilang, boleh enggak kalau misalnya biar saya yang nyetirin, saya yang bawa, saya yang jemput, saya yang menghadirkan ulama tersebut, biar bisa saya khidmah sama ulama itu. Oh, mereka senang. Maka abah saya tuh menjemput, misalnya dari tempat beliau menginap, dibawa ke majelisnya. Saya begitu dengar abah saya cerita kayak begitu, saya jadi ngerti kenapa anaknya tinggal dijemput orang mulu.
Tinggal diantar-antar orang mulu anaknya. Bapaknya begitu. Mencintai orang soleh, terutamanya mencintai ulama. Kamu kalau kepengen anakmu punya nasib yang bagus, kerjain itu teman-teman. Kerjain itu. Ustazah, saya nggak punya cukup banyak harta untuk bisa bikin majelis taklim atau untuk nyumbang banyak-banyak. Bu, khidmah tuh segala macam bentuknya. Khidmah segala macam bentuknya. Kamu hadir dengan tenang, mendengarkan. Salah satu bagian dari khidmah. Kamu mempermudah jalan, kamu menjadi panitia misalnya. Salah satu dari jenis khidmah. Kamu memberi kemudahan, menghormati, mencintai. Dan salah satu bagian dari cinta tersebut, dan menurut saya bagian yang sangat besar, adalah ketika kamu mendoakan para ulama-ulama yang ada di atas muka bumi ini. Doakan gurumu, doakan para ulama-ulama yang ada. Doakan. Doakan. Di saat kamu bangun di waktu malam, selain kamu mendoakan anak-anakmu, kamu mendoakan dirimu, kamu mendoakan orang tuamu, kamu mendoakan sahabat-sahabatmu, orang-orang yang kamu sayangi, doakan juga para ulama. Masukkan dalam doamu. Ustazah, doa mereka kan lebih mustajab. Iya, saya tahu. Doa ulama tentu jauh lebih mustajab daripada doamu itu. Akan tetapi, ini bukan tentang siapa yang doanya lebih mustajab. Ini tentang keberpihakan hati. Kamu berpihaknya kemana? Kamu cintanya sama siapa? Kamu sayangnya sama siapa? Ini adalah tentang ketulusan hatimu. Tengadahkan tanganmu di waktu malam, kemudian kamu berkata, ya Allah, sehatkan guru-guru saya ya Allah, sehatkan guru saya ya Allah. Panjangkan umurnya, bahagiakan hidupnya, betahkan, buat dia kerasan, buat dia nyaman hidupnya di dunia. Hingga tidak berpikir untuk bersegera meninggalkan dunia ini. Itu doa saya buat guru saya. Saya kasih tahu doa saya buat guru saya. Saya punya guru-guru orang-orang mulia. Habib Umar bin Hafid, Habib Zain bin Smith, Babah Nur, Bintul Habib Muhammad bin Abdul Al-Haddar. Saudaraku sekalian yang saya muliakan, mereka orang-orang mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Saya tidak merasa perlu mendoakan, ya Allah ampuni dosanya, karena mereka adalah orang-orang yang hidup di jalan Allah Subhanahu wa taala. Bukan berarti saya nggak sayang. Saya sayang. Tapi ada doa yang saya rasa lebih perlu untuk saya mintakan pada Allah Subhanahu wa taala. Saya minta Allah menyehatkan badan mereka, membahagiakan hidup mereka. Biar kalau bahagia, jadinya kan betah gitu hidupnya di dunia. Sebab saya takut kalau sampai mereka hidupnya nggak seneng di dunianya, jadi kepengen cepet-cepet menghadap Allah Subhanahu wa taala. Kalau udah kepengen cepet-cepet menghadap Allah, artinya mereka meninggal dunia. Ya Allah, kesian banget saya jadi muridnya, nelangsa, ditinggal oleh guru-guru saya. Doakan para ulama-ulama. Nah kalau kamu misalnya, Ustazah, saya mau doain Ustazah.
Apa doa yang Ustazah mau? Doakan biar dapat ampunan. Doakan saya biar disayang sama Allah. Doakan saya biar dikaruniai keikhlasan. Doakan saya biar disayang sama Nabi Muhammad. Udah jangan ditambahin lagi, takut kepanjangan lupa. Doakan ampunan, apalagi tadi? Disayang Allah, sayang Rasulullah, sama ikhlas. Masih di sini aja udah keliru sabar tuh katanya. Bukan, ikhlas ya. Nah itu teman-teman. Cintai ulama, cintai orang soleh. Didoakan, tiap malam doain. Insya Allah mudah-mudahan bukan hanya kamu tapi anak-anak kamu akan mendapatkan kebaikan-kebaikan dari Allah Subhanahu wa taala, bakal jadi anak-anak yang nasibnya bagus. Insya Allah. Kenapa begitu? Karena di saat kamu mendoakan ulama, ulama adalah orang yang kebaikannya itu banyak. Saat mereka mengajar, Allah Subhanahu wa taala berikan kebaikan yang banyak pada umat, kebaikan yang meluas. Karenanya, ketika kamu berbuat baik kepada para ulama, Allah Subhanahu wa taala akan memberikan kepadamu kebaikan yang luas. Luasnya kebaikan tersebut akan sampai kepada anakmu, kepada keturunanmu, cucumu, sampai ke bawah-bawah. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala karuniakan segala kebaikan bagi anak-anak kita. Insya Allah. Teman-teman sekalian saya muliakan, yang terakhir. Sebelum saya sebutkan yang terakhir, yang pertama tadi apa? Hiduplah dengan takwa, kerjakan perintah Allah, tinggalkan dosa. Yang keduanya tadi apa? Cintai orang soleh, terutamanya cintailah ulama. Tentu saja cintai ulama tuh ulama yang ada atau ulama yang sudah tidak ada. Cintai para wali, kekasih-kasihnya Allah SWT sebagai orang-orang yang lebih soleh lagi daripada ulama. Cintai di atasnya para wali, cintai para nabi. Dan yang terutamanya, yang nomor satunya, cintai bagindamu Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Jangan sampai kita jadi orang yang biasa-biasa aja. Sama nabi biasa-biasa aja, sama para wali biasa-biasa aja, sama para ulama biasa-biasa aja. Ya jangan salahkan siapa-siapa kalau nasibmu juga biasa-biasa aja. Kalau nasib anak-anakmu juga biasa-biasa aja. Kita mau berpihak dunia akhirat biar kumpulnya sama orang soleh. Kita mau berpihak sampai nanti di hari akhirat kita pengen satu rombongan, kita dan seluruh anak-anak kita. Kita pengennya satu rombongan dalam rombongannya Nabi besar Muhammad. Kita pengen berada dalam ihdinas siratal mustaqim, berada dalam jalan lurusnya Allah, siratal ladzina an'amta alaihim, yaitu jalan orang-orang yang telah Engkau berikan kenikmatan kepada mereka ya Allah. Di ayat yang lain Allah menyebutkan tentang isinya an'amta alaihim. Kata Allah Subhanahu wa taala, man yuti'illaha war rasul faulaika ma'al ladina an'amallahu alaihim minan nabiyyina wasiddiqina wasyuhada wassalihin wa hasuna ulaika rafiqa. Orang yang taat pada Allah
dan taat pada Rasulullah, mereka akan dikumpulkan dalam satu rombongan. Rombongannya siapa ya Allah? Ma'alladzina an'amallahu alaihim, orang-orang yang diberi nikmat paling banyak dari Allah SWT, diberi hadiah paling banyak dari Allah SWT. Siapa mereka ya Allah? Minan nabiyyin, para nabi, nabinya Allah SWT. Dikasih hadiah wahyu dari Allah SWT, dikasih hadiah firman Allah SWT, dikasih kedekatan yang luar biasa dari Allah SWT, dinaikkan derajat mereka pada derajat yang sangat tinggi. Mereka lah para nabi-nabinya Allah. Cintai mereka. Minan nabiyin wasiddiqin, para wali-walinya Allah SWT. Dikasih hadiah paling banyak dari Allah SWT. Cintai para wali-walinya Allah. Cintai para wali-walinya Allah SWT. Yang masih hidup ataupun yang sudah wafat. Dengan cara yang sudah wafat, gimana caranya? Ziarah makam wali. Doa di tempat mereka mustajab, teman-teman. Mereka adalah para wali-walinya Allah Subhanahu wa taala. Ustazah, katanya ziarah makam wali itu syirik, Ustazah. Syirik itu menyembah selain Allah. Itu namanya syirik. Kalau kamu datang ke dokter, kemudian kamu menyangka bahwa dokter menyembuhkanmu, itu tuh menyekutukan Allah. Kita tahu tak ada yang dapat menyembuhkan selain Allah. Terus saya datang ke wali, kayak gimana tuh maksudnya? Kamu datang ke makamnya, kamu berdoa, kamu membaca Yasin, kamu hadiahkan untuk orang yang sudah meninggal dunia tersebut. Kemudian kamu berdoa, meminta kepada Allah. Meminta kepada Allah. Sebab kamu tahu tak ada yang dapat memberi selain Allah Subhanahu wa taala. Dengan keberkahan wali tersebut, dengan keberkahan orang yang tercinta di sisi Allah tersebut, semoga Allah berkenan mengijabah doamu itu. Itu namanya ziarah. Memintanya kepada dengan keberkahan para wali-walinya Allah, sehingga permintaanmu diijabah oleh Allah. Minan nabiyyin wasiddiqin wasyuhada, para pejuang. Siapa para pejuang? Para ulama-ulamanya Allah yang berjuang mengingatkan umat biar jalannya benar kepada Allah SWT. Para ulama-ulamanya Allah SWT yang kamu kalau hadir di majelisnya jadi semakin ngerti jalanmu menuju Allah SWT, itu harus kamu cintai. Itu harus kamu cintai. Keberpihakan hatimu, kamu doakan. Keberpihakan hatimu. Saudara sekalian saya muliakan, wasyuhada wassolihin, selebihnya orang-orang soleh. Kalau kamu tahu ada orang ibadahnya luar biasa, akhlaknya luar biasa, orang soleh, berbuat baiklah kepada mereka. Kalau dia miskin tapi soleh, bantu, sedekah kepada mereka, nilainya luar biasa. Sama orang soleh. Ini yang hadir di majelis kan? Mudah-mudahan orang-orang soleh. Maka kita saling mencintai karena Allah. Insya Allah jadi sebab anak-anak kita juga jadi anak-anak yang soleh-soleha. Amin. Ya Rabbal Alamin. Hal terakhir, teman-teman saya sekalian, kamu kepengen anakmu nasibnya bagus, kamu kepengen anakmu soleh-solehah, kamu kepengen anak-anakmu bahagia hidupnya dunia hingga akhirat. Saudariku sekalian, jangan jauh-jauh dari doakanlah mereka. Doakan. Doakan. Nabi Ibrahim
Rabbi ja'alni muqimas shalah wa min dzurriyyati rabbana wa taqabbal du'a. Kata Nabi Ibrahim, ya Allah, jadikanlah saya orang yang bisa memberdirikan sholat, bisa mengerjakan sholat dengan benar, dengan bagus ya Allah. Jadikan saya orang yang bisa bagusin sholat saya dan anak keturunan saya. Itu kabarnya sudah jadi doanya Nabi Ibrahim bahkan sebelum beliau punya anak. Didoain. Wa min dzurriyyati. Dzurriyyah itu bukan cuman anak, cucu ke bawah, cicit ke bawah, udah didoain. Udah didoain Nabi Allah Ibrahim jauh sebelum memiliki mereka. Hasilnya Abul Anbiya. Nabi sesudahnya Nabi Ibrahim adalah anak keturunannya Nabi Ibrahim. Semua nabi-nabi Bani Israel, semua nabi-nabi sesudah Nabi Ibrahim adalah anak keturunannya Nabi Ibrahim. Sampai dapat julukan Abul Anbiya, bapaknya para nabi. Masya Allah. Nabi Ishak anaknya Nabi Ibrahim, Nabi Ismail anaknya Nabi Ibrahim. Punya anak keturunan para nabi-nabinya Allah. Kenapa? Selalu didoakan. Selalu didoakan. Kamu juga begitu. Kamu kepengen anakmu nasibnya bagus. Jadi orang-orang soleh, jadi ahli-ahli surga. Doain. Doain. Bu, kalau doa tuh jangan minta duit melulu. Ada banyak yang lebih penting loh Bu daripada itu. Ibu punya duit tapi anak bandel-bandel mau. Ibu punya duit tapi suami gak ada sayang-sayangnya sama ibu mau. Ibu punya duit tapi anak sholatnya berantakan mau. Ada banyak hal-hal indah yang lain selain dari hanya sekedar harta untuk kamu minta pada Allah SWT. Maka kamu minta pada Allah SWT. Bu, malam-malam tuh bangun di waktu malam. Masa udah segini tua gak tahajud juga? Mau nungguin apa coba? Mau nungguin apa? Tarda ustazah, saya mau tahajud. Malam pertama saya tinggal di kuburan. Telat. Sekarang nih waktunya. Ya ustazah, saya belum tua. Bu, kamu pikir yang tuanya tahajud, mudanya gak tahajud? Tahajud. Itu mereka tahajud, Bu, bukan dimulai saat tua. Mereka udah mulai bangun tahajud dari mudanya. Saya punya kakek usianya ketika meninggal dunia 101 tahun. Ibu-ibu sekalian yang saya muliakan, Bu, beliau itu sampai dengan usianya di atas 90-an itu. Saya liatin kalau malam tuh, beliau tuh kebiasaan jam 3 malam bangun, mandi, sholat tahajud. Ibu-ibu sekalian, dari sejak kapan beliau begitu? Saya tanya ini, sejak kapan beliau begitu? Ternyata, saya tanya sama kakek saya, Jit nih bangun malam dari sejak kapan, Jit? Dari sejak remaja loh. Masya Allah. Artinya bahwa yang solehah-solehah, yang tahajud di waktu malam, itu bukan mulai dari umur 50 tahun, 60 tahun baru mulai. Enggak gitu. Mereka mulai dari masih remajanya. Wah, berarti kalau gitu saya telat ustazah. Remaja saya nggak bangun nih, saya baru mulai mau bangun. Ya maksud saya mulai dari sejak sekarang kalau kamu belum. Mau nunggu apaan? Ayo, insya. Emang kenapa ustazah mesti bangun di waktu malam, Bu? Sebab waktu malam sepertiga malam terakhir adalah saat ketika pintu-pintu langit terbuka. Katanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam,
Innallaha yanzil fi thuluthil lailatil akhir wa yunadi hal min mustaghfirin hal min taib hal min talib hajatin fa uniluhul matalib. Sesungguhnya Allah turun di sepertiga malam yang terakhir. Kemudian Allah memanggil-manggil hambanya. Mana nih hambaku yang lagi beristighfar? Mana nih hambaku yang mohon ampunan padaku? Aku akan ampuni dosanya. Mana nih hamba-hambaku yang sedang beribadah? Aku akan menerima ibadahnya. Mana hambaku yang sedang punya hajat? Mana nih? Mana yang punya hajat? Ayo, mana hambaku yang punya hajat? Aku akan kabulkan hajat-hajatnya. Teman saya sampai bilang, saya nggak percaya ada doa sepertiga malam yang tidak diijabah sama Allah. Saya nggak percaya. Pasti diijabah sama Allah. Hanya seringkali masalah waktu. Sebab doa itu nggak instan, Bu. Nggak kayak kamu makan sekarang kemudian kenyang. Nggak gitu ceritanya doa. Nggak gitu ceritanya doa. Doa kamu sekarang itu lebih mirip sama benih yang kamu masukkan ke dalam tanah. Ia akan tumbuh, kemudian ia akan membesar, ia akan menguat, ia akan menumbuhkan ranting-ranting, daun-daun, hingga kemudian ia akan menumbuhkan buah. Kamu berdoa sekarang, buahnya akan kamu petik. Bisa jadi 10-15 tahun kemudian. Kamu yang sekarang adalah buah dari doa-doamu di masa lalu. Atau bisa jadi kamu yang sekarang adalah buah dari doa-doa orang tuamu di masa lalu. Kalau kamu lihat, Ustazah, kok saya nggak jadi apa-apa? Kok sekarang sih nasib saya malah jelek mulu? Bisa jadi karena kamu di masa lalu nggak pernah doa. Bisa jadi, mohon maaf, orang tuamu kurang banyak doa. Lah biar nasib kamu bagus di masa depan, biar nasib anak-anak kamu bagus besok-besoknya, nanti-nantinya, bahkan ketika kamu sudah meninggal dunia, kalau kamu berharap anak-anakmu bisa punya nilai yang bagus, nasib yang bagus, terutamanya kalau kamu berharap biar nasib kamu bagus di akhirat, biar nasib anak-anakmu bagus di akhirat, maka jangan sedikit berdoa. Di masa yang sekarang tabunglah doamu. Tabunglah doamu. Tabung terus saja. Doa yang kamu sampaikan kepada Allah SWT adalah benih yang kamu masukkan ke dalam tanah. Kamu doa lagi, kamu sirami. Hari demi hari, hari demi hari. Kelak ia akan berbuah dengan buah-buah yang manis. Insya Allah. Saudaraku sekalian yang saya muliakan, itu adalah 3 hal nasihat saya yang bisa saya sampaikan padamu hari ini. Jadilah orang tua yang bertakwa, agar anak-anakmu merasakan manisnya buah dari ketakwaanmu itu untuk mereka dunia hingga akhirat. Cintai orang-orang soleh, biar kamu dan anak-anakmu kelak akan dikumpulkan dengan mereka di dunia maupun akhirat. Punya nasib yang bagus, punya kehidupan yang berkah. Dan yang ketiga, teruslah berdoa. Jangan pernah nyerah dari doa. Seperti yang tadi saya sampaikan di awal,
walan akun bidu'ai rabbika walam akun bidu'aika rabbi syaqiyya. Katanya Nabi Allah Ayyub alaihi salam, walan akun bidu'aika rabbi syaqiyya. Aku tidak akan putus asa, aku tidak akan menyerah dari berdoa dan memohon kepadamu ya Allah. Semua masih mungkin selagi tengadah tanganmu masih kamu hantarkan. Selagi masih ada doa-doa yang kamu panjatkan untuk nasibmu dan untuk nasib anak-anakmu, semuanya masih mungkin. Tak ada yang mustahil untuk kebaikan anak-anakmu. Tak ada yang mustahil untuk kebahagiaan anak-anakmu. Jangan pernah nyerah. Meski mungkin di antara kalian ada yang anak-anaknya sedang berada dalam keadaan yang mengkhawatirkan, jangan nyerah. Jangan nyerah. Sebandel apapun anakmu, senakal apapun anakmu, sejauh apapun anakmu dari jalan hidayah, jangan nyerah. Tengadahkan tanganmu, minta pada Allah SWT. Yuk pada hari ini kita akan tutup majelis kita dengan kita mau mendoakan. Kita mau mendoakan anak-anak kita. Saya suka kepikiran loh sama anak-anakmu. Saya nggak ikut-ikutan punya anak aja kepikiran. Heran saya sama emak-emaknya yang nggak kepikiran. Pikiran ya. Ayo, kita mau serius minta sama Allah Subhanahu wa taala buat diri kita dan buat anak-anak kita. Yang masih pada punya air, buka airnya. Yang airnya udah habis jangan minta lagi sama panitia. Kita membaca suratul Fatihah. Al-Fatihah biniyati annallaha yuslihna wa yuslih dzurriyyatina. Ya Allah, benerin kami, benerin anak-anak kami ya Allah. Silahkan sebutkan nama anak-anakmu, namamu dan nama anak-anakmu. Pandang semuanya dengan pandangan kasih sayangmu ya Allah. Kami, anak-anak kami, keluarga kami, orang-orang yang kami cintai, pandang semuanya dengan pandangan kasih sayangmu ya Allah. Dimanapun saja mereka berada, kami titipkan mereka semua kepadamu ya Allah. Kami titipkan mereka semua kepadamu ya Allah. Tolong jaga mereka seperti Engkau menjaga anak-anak para kekasihmu ya Allah. Seperti Engkau menjaga anak-anak yang tercinta